One, two, three. Apakah kalian tahu apa itu karakter religius? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter berarti akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sedangkan kata religius bersifat keagamaan. Jadi, karakter religius merupakan salah satu sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama yang dianut, toleran terhadap ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan agama lain. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Seperti contoh, mahasiswa yang beragama Muslim dalam menerapkan karakter religius di kehidupan sehari-hari pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan meneladani sifat Rasulullah SAW dan menjalankan sunnahnya, yaitu menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Akhlak baik dan akhlak buruk. Tahu nggak sih kalau mematuhi protokol kesehatan masuk ke dalam akhlak baik? Akhlak baik ini merupakan akhlak mulia di mana tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma sosial, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga adat istiadat. Selain religius, karakter baik lainnya adalah jujur, toleransi, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan lain-lain. Ada juga loh karakter buruk, dan kita sebagai mahasiswa harus menghindari karakter buruk ini. Karena apa? Selain merugikan kita sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Ciri-ciri karakter buruk seperti suka berbohong, pemalas, pemarah, dan tidak mau menolong sesama. Pentingnya karakter mahasiswa. Kalian juga harus mengetahui ini kenapa karakter religius bagi mahasiswa ini penting dalam kehidupan sehari-hari pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena pada zaman sekarang mahasiswa dihadapkan dengan degradasi moral dan perubahan zaman. Maka mahasiswa diharapkan mampu memiliki serta berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Ketika karakter religius ini ditanamkan pada diri mahasiswa, maka mahasiswa akan mampu memilah mana yang baik dan buruk untuk dirinya dalam menjalankan kegiatan dan kehidupan sehari-hari, dan juga peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control adalah mahasiswa berperan dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan akan memberikan manfaat serta menjadi pengontrol untuk dirinya sendiri, orang tua, teman-teman, orang-orang di sekitarnya, dan untuk negara. Karena itulah karakter religius ini sangat penting ditanamkan dalam diri mahasiswa. Bagaimana sih cara menjadi insan yang berkarakter? Cara menjadi insan yang berkarakter dapat diwujudkan dengan cara pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat diperoleh melalui organisasi, training, seminar motivasi, dan pelajaran Pancasila dan agama. Dalam dunia perkuliahan, terdapat mata kuliah Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme. Selain itu, terdapat mata kuliah agama yang bertujuan untuk memberikan landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berpandangan luas, serta berbudi pekerti luhur dan ikut kerjasama antar agama. Nah, itulah cara menjadi insan yang berkarakter. Tantangan pembelajaran pada masa COVID-19 ini dapat dideteksi dari dua hal. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis online yang membuat siswa kehilangan role model dan sosok yang menjadi panutannya. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang tidak dapat menjamin siswa terhindar dari konten-konten negatif yang berakibat pada persoalan moralitas dan krisis karakter. Salah satu kunci pendidikan berkarakter adalah adanya role model individu berkarakter. Sejak pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, segala aktivitas berpindah ke ruang-ruang digital.
Intensitas perjumpaan antara dosen dan mahasiswa pun berkurang. Komunikasi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa hanya dapat dilakukan melalui media sosial atau dunia maya. Kedekatan batin yang terjadi melalui bimbingan, arahan, tauladan antara dosen dan mahasiswa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut membawa kekosongan dalam diri siswa terhadap nilai-nilai pendidikan moral dan karakter. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat zikir, dan memperbanyak doa. Dengan meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kita menjadi tenang ketika manusia sedang dilanda kesusahan, kesulitan, tertimpa musibah baik sakit ataupun sehat. Hendaknya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kewajibannya, memperbanyak zikirnya dan memperkuat doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa dari hambanya yang menjalankan kewajiban sebagaimana semestinya. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebenarnya sebelum pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Bahkan Islam pun mengajarkan untuk bersuci dengan wudhu sebelum sholat, wudhu sebelum tidur, dan wudhu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa syukur kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita sebagai hamba harus selalu bersyukur di setiap keadaan, bukan hanya di saat senang saja, tapi di saat sedih pun juga. Yang keempat adalah menuntut kesadaran untuk selalu memperbanyak ilmu. Dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menuntut kita sebagai manusia untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima adalah memperbanyak infak dan sodako. Dengan tutupnya beberapa lapangan pekerjaan menyebabkan beberapa pekerja seperti buruh, petani, pedagang membuat usaha mereka menjadi tutup. Disitulah peran kita sebagai makhluk sosial untuk dapat membantu dan meringankan beban saudara kita sesama mukmin dengan berinfak dan bersedekah. Yang keenam dan yang terakhir adalah dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan tali silaturahmi kita antar sesama manusia. Nah, demikianlah saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan sabar dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.